boleh dikritik, mau bilang anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bayangkan, dari seorang anak penjual nasi Padang, hidup di lorong-lorong sempit Tanjung Priok, kini menjelma menjadi politisi yang dikenal sebagai Crazy Rich. Namun hanya dalam satu pernyataan semuanya bisa berubah. Inilah kisah Ahmad Sahroni, dari jalanan Jakarta hingga ke kursi DPR, dan pernyataannya yang menggemparkan negeri. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Ahmad Sahroni lahir pada 8 Agustus 1977 di Jakarta Utara. Hidupnya tidaklah mewah. Sejak kecil, ia harus bekerja keras, menjadi tukang semir sepatu, ojek payung, hingga sopir truk kontainer di pelabuhan. Semua itu dilakukan demi membantu ekonomi keluarga. Namun kerja keras itu membuahkan hasil. Perlahan, ia merintis bisnis, membangun jaringan, dan akhirnya dikenal sebagai pengusaha sukses. Pada tahun 2014, ia terjun ke dunia politik melalui Partai Nasdem. Berkat popularitasnya, ia berhasil duduk di kursi DPR RI. Bukan hanya itu, ia juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum dan HAM. Selain politik, Sahroni dikenal dengan hobinya di dunia otomotif. Koleksi mobil mewahnya yang mencengangkan membuat publik menjulukinya sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Namun Agustus 2025 menjadi titik balik dalam karirnya. Dalam merespons desakan pembubaran DPR, Sahroni mengeluarkan pernyataan yang langsung viral, mental orang tolol sedunia. Kalimat itu menjadi bumerang besar. Media sosial pun meledak. Ribuan komentar mengecam, tagar copot Sahroni dan Sahroni minta maaf menjadi trending. Kritik datang dari publik, akademisi, hingga sesama politisi. Tak berhenti di dunia maya, kemarahan publik pun turun ke jalan. Massa mendatangi rumahnya di Tanjung Priok, merusak properti dan memicu kericuhan. Isu bahwa Sahroni melarikan diri ke Singapura semakin memperburuk keadaan. Dampaknya datang cepat. Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3, dipindahkan ke Komisi 1, dan akhirnya dinonaktifkan sebagai anggota DPR mulai 1 September 2025. Kisah ini memberikan pelajaran berharga. Satu pernyataan bisa mengubah segalanya. Di era media sosial, opini publik dapat berkembang begitu cepat, dan kata-kata pejabat menjadi sorotan yang tak bisa dianggap remeh. Namun muncul pertanyaan, apakah ini murni kesalahan Sahroni? Atau ada masalah yang lebih dalam terkait citra DPR dan komunikasi politik yang buruk? Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman ini sudah sepadan? Atau terlalu keras hanya karena sebuah ucapan? Itulah kisah Ahmad Sahroni dari jalanan Tanjung Priok menuju kursi DPR, lalu jatuh karena kata-katanya sendiri. Semoga ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia politik, lidah bisa lebih tajam dari pedang. Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.